Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Belasan orang sedang pesta narkoba di ruang karaoke di Bandar Lampung ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Hampir 4 ton daging ayam asal Jakarta Timur yang dikirimkan secara ilegal ke Lampung disita dan dimusnahkan petugas Balai Karantina Bakauheni. Tiga remaja ditangkap tentara akibat kedapatan membawa bom Molotov saat akan ikut berunjuk rasa di gedung DPRD Lampung. Penjahat di wilayah hukum Provinsi Lampung pasti bergetar mendengar nama tim khusus anti bandit 308 atau TKP 308. Para penjahat pasti akan berurusan dengan tim yang dibentuk pada tahun 2015 tersebut. Tim yang personilnya terdiri dari Satuan Reserse Kriminal itu dibentuk untuk mengenang tragedi tewasnya seorang personil Brimopolda Lampung bernama Barada Jeffrey Saputra di tangan kawanan begal motor 30 Agustus 2015. Angka 308 merupakan gabungan tanggal dan bulan terjadinya peristiwa itu. TKP 308 menggantikan Satuan Buru Sergap atau Buser di tingkatan Polda, Polres hingga Polsek. Keberanian personilnya untuk masuk ke wilayah persembunyian para penjahat mendapat acungan jempol mulai dari pimpinan dan masyarakat. Pada tahun ini, TKP 308 berumur 10 tahun. Mereka memperingati hari jadi satuannya dengan menggelar bakti sosial membagikan paket sembako kepada para pengemudi ojek daring dan warga tidak mampu. Bakti sosial diantaranya digelar oleh TKP 308 Polres Lampung Utara dan Lampung Timur pada Selasa siang. Untuk TKP 308 terus memberikan nama baik bagi Polres Lampung Utara dengan melakukan pengungkapan, penegakan hukum dalam rangka memberikan jawaban kejadian-kejadian baik itu tindak pidana yang terjadi khususnya di wilayah Lampung Utara. Tentunya kerja TKP kan tidak hanya diri kami sendiri, tapi juga memerlukan bantuan dari masyarakat. Jadi kita ingin membantu simpati masyarakat apabila ada informasi yang berkaitan dengan kejahatan, kita bersama-sama dengan masyarakat menegakkan keadilan, menegakkan hukum supaya TKP 308 semakin jaya. Masyarakat berharap polisi dan TKP 308 bisa terus memberikan rasa aman. Mereka diminta tegas menumpas penjahat jalanan yang berkeliaran. Ardi Yohaba dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Utara dan Lampung Timur. Ratusan perenang muda di Sumatera dan Jawa mengikuti kejuaraan nasional renang bertajuk Open Water Swimming 2025 pada hari Minggu lalu. Uniknya, kejuaraan tidak digelar di kolam renang, melainkan di laut yang berlokasi di Pantai Kyoko, Kabupaten Pesawaran. Kejurnas mempertandingkan 2 nomor utama, yakni 10 dan 5 km, serta tambahan kategori komunitas dengan jarak 500 meter. Lomba renang di laut tersebut jadi pengalaman tersendiri bagi para peserta, sebab tantangannya tidak hanya adu kecepatan saja, namun juga cuaca dan ombak. Seru, ini jadi tantangan baru, tempat baru, terus juga menurut saya ombaknya juga cukup besar ya, karena udah jam-jam segini, aku juga nggak berekspektasi ombak akan segini ini, tapi jadi punya pengalaman baru, strategi baru, harus akan seperti apa ke depannya untuk pertandingan selanjutnya. Tadi berapa meter jarak yang kita ikuti? 10 kilo. Cuaca jadi faktor penentu juga? Faktor penentu juga, karena tadi kan sempat panas, lap 1 sampai lap 4 tuh kita panas banget, terus mendung lap ke-5, setelah itu panas lagi, terus mendung lagi sampai sekarang. Tapi ombak mulai tinggi ketika kita masuk lap ke-6, 5 ke 6. Pengaruh nggak dengan kecepatan kita, Mbak? Pengaruh banget, karena terutama di bui 1 ke bui 2 tadi, itu
ombaknya cukup tinggi. Kita ibarat kalau kita berenang kalau kita di kapal tuh kita benar-benar akan naik terus kemudian ikut turun naik seperti ini. Jadi tantangannya sih. Ya, jadi untuk kejurnas ada 2 nomor, 10 kilo dan 5 kilo. Untuk yang 10 kilo karena memang jaraknya jauh ya, pesertanya hampir 20-an, jadi sekitar 18 atau 19 atlet. Kemudian untuk yang 5 kilo banyak, 5 kilo itu sekitar 60-70 atlet. Jadi totalnya semua mendekati 100 lah untuk kejurnas. Tapi yang untuk umum, yang untuk e-stream ini untuk komunitas itu totalnya hampir 200 terbagi dalam 3 nomor, 500 meter, 1,5 kilo dan 3 kilo. Kegiatan ini juga untuk penjaringan atlet-atlet atau memang? Iya, jadi yang kejurnas ini seleksi awal untuk SEA Games di bulan Desember, kemudian juga yang paling dekat seleksi untuk Southeast Asia Championship. Lomba renang memperebutkan hadiah uang jutaan rupiah dan piala. Para kejuaraan tersebut, tim pemenang asal Jawa Timur mendominasi sebagai juara umum. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Umur 80 tahun tidak menyurutkan Kasran untuk tetap berkarya dan bekerja. Setiap hari, Kasran memproduksi kandang ayam sendirian di rumahnya di Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Istilah dalam bahasa Jawa, alon-alon sing penting kelakon. Arti kalimat tersebut yang kini dijalani Kasran. Ia tidak lagi bisa bekerja secara gesit seperti saat masih muda. Untuk memalu paku hingga mengikat jari-jari kandang, tangannya gemetar atau tremor. Meski demikian, ia tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kasran membuat kandang bulat dan kotak. Kandang ayam buatan Kasran dijual di sejumlah toko di Bandar Lampung dan ada juga pelanggannya yang berasal dari Lampung Selatan. Harga kandang ayam mulai Rp80.000 hingga Rp150.000 tergantung ukurannya. Usianya 80-an. Buat kayak gini dari kapan? Sudah berapa tahun? Ini udah ada 6 tahunan ini. Nggak bisa usaha yang lain. Sebelumnya Pak kerja di kerja? Ya dulunya ya usaha tuh. Oh, punya bakat membuat kandang-kandang ini dari siapa? Ya ini aja mah. Ya ngelihat terus. Tadinya kan beli kan, buka kios. Beli terus sebongkar. Belajar sendiri. Kesulitannya apa harga yang kelewat ini? Murah. Iya. Iya, nyari kandang buat ayam Bangkok. Maksudnya nyari apa beli? Saya mau beli. Kenapa memilih langsung ke tempat lokasi pembuatan ini, Mas? Karena harganya lebih terjangkau, juga kualitasnya lebih bisa diadu daripada yang di pasar-pasar. Oh begitu. Kalau soal harga tadi? Soal harga termasuk standar atau lebih murah lah. Lebih murah? Iya. Dibanding yang lain? Iya. Emang udah jadi langganan? Iya, udah langganan di sini. Udah biasa ngambil di sini. Kasran jadi perajin kandang ayam sejak usianya masih muda. Ia menyatakan belum ingin pensiun karena ia tidak ingin hidup berpangku tangan kepada orang lain. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.